Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan latihan melakukan analisis menggunakan uji chi-square. Saya ingatkan bahwa uji chi-square ini digunakan untuk menganalisis dua variabel yang keduanya memiliki data berjenis kategorik. Nah, dalam latihan ini saya akan menggunakan latihan satu lagi, yaitu menganalisis bagaimana hubungan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui ya. Di sini yang jenisnya kategorik adalah perilaku menyusui, pendidikan, pekerjaan, dan sikap. Nah, untuk contoh, di sini saya akan melakukan analisis menggunakan uji chi-square untuk menghubungkan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui serta pendidikan dengan perilaku menyusui. Di sini yang menjadi variabel dependen adalah perilaku menyusui, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah pekerjaan dan juga pendidikan. Baik, kita akan menggunakan menu Analyze lagi, silakan diklik, kemudian kembali kita menggunakan menu Deskriptif Statistik. Nah, di menu Deskriptif Statistik ini kita gunakan menu Cross Tab. Ya, silakan diklik menu cross tab-nya. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ada dua kolom di sini. Yang pertama kita gunakan kolom row dan yang kedua kita gunakan kolom. Nah, yang kolom ini untuk menginput variabel dependen. Jangan ketukar ya, untuk menginput variabel dependen. Sedangkan untuk yang row ini untuk variabel independennya. Ya, jangan ketukar karena kalau ketukar nanti hasilnya juga ketukar. Jadi saya ulangi, variabel dependen dimasukkan ke dalam kolom, variabel independen dimasukkan ke dalam row. Baik, variabel perilaku menyusui adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kita masukkan ke dalam kolom. Nah, kemudian variabel yang akan kita analisis adalah pekerjaan ya. Kita lihat pekerjaan. Nah, pekerjaan kita klik, kita masukkan ke dalam row. Ya, saya akan melakukan analisis satu-satu ya, perilaku menyusui dengan pekerjaan. Nah, kemudian kita klik, kita pilih menu yang di samping ini, kita klik yang statistiknya. Klik statistik, muncul kotak dialog seperti ini. Ini ada kotak chi-square, ini kita klik. Ya, ini kalau nggak kita klik atau nggak kita checklist, nanti nggak akan muncul nilai p-value. Jadi, kita klik kolom ini ya. Kemudian mana lagi yang mau kita klik? Yang kita klik adalah risk. Kita klik risknya ya. Setelah itu kita continue. Itu yang pertama statistik, yang kedua kita klik cell. Klik cellnya. Setelah itu kita isi yang di persen saja. Persennya row atau kolom ya. Nah, ini jangan salah juga. Untuk menentukan persen row atau kolom, kita sesuaikan dengan desain penelitian kita ya kan. Nah, kalau misalnya pendekatan yang kita gunakan adalah cross-sectional, maka yang kita klik adalah row. Tapi kalau misalnya yang kita gunakan adalah case control, maka kita gunakan yang kolom gitu ya. Jadi dalam kasus ini yang buat contoh adalah perilaku menyusui ini, pendekatan yang digunakan adalah desain cross-sectional ya, sehingga yang kita klik adalah yang row ya, persennya berdasarkan baris. Oke, setelah itu kita continue. Nah, kalau sudah, kita langsung aja klik OK. Nah, muncul hasilnya. Saya akan jelaskan outputnya. Cara membacanya begini ya. Ini yang case processing summary, ini yang menunjukkan bahwa datanya valid semua, nggak ada yang missing. Kemudian di tabel yang pertama ini, tabel cross tab atau tabel silang, ini ada pekerjaan dan perilaku menyusui ya. Oke, saya bacanya seperti ini. Cara membacanya, pada kelompok ibu yang bekerja ada sebanyak 14 orang atau 70% yang tidak memberikan ASI eksklusif. Sedangkan pada kelompok ibu yang tidak bekerja hanya ada 6 orang atau 30%. Ya, bacanya cukup sampai situ saja, tidak perlu dibaca semua. Oke. Kolom ini nanti data yang akan kita pindahkan ke dalam bab hasil ya. Jadi bab hasilnya tidak copy paste tabel ini, tapi kita bikin tabel sendiri. Nah, angka-angkanya yang kita masukin.
ya. Nanti yang di tabel penyajian, kolom tabel yang bawah ini nggak perlu dimasukkan, cukup tabel yang di samping saja, yang raw-nya aja ya. Baik teman-teman, kemudian kita lanjut ke tabel yang chi-square test. Nah, yang chi-square test ini kita untuk melihat nilai p-value. Nah, p-value-nya yang mana? P-value di dalam uji chi-square ini ada beberapa. Yang pertama bisa kita lihat Pearson chi-square, continuity correction, likelihood atau Fisher. Ini yang mana yang kita pakai? Ini ada ketentuannya ya. Yang pertama, kita membaca Pearson jika tabelnya adalah tabel besar. Artinya tabel itu lebih dari 2 kali 2. Ya. Kita lihat tabel silang yang kita punya, ini tabelnya 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Maka tabelnya tabel 2 kali 2 atau tabel sederhana. Nah, berarti bukan Pearson, karena Pearson ini dibaca kalau tabelnya besar atau tabel lebih dari 2 kali 2. Oke, sekarang continuity correction. Kapan continuity correction dibaca? Continuity correction digunakan pada saat tabelnya adalah tabel kecil atau tabel 2 kali 2. Memenuhi syarat ya, tabelnya 2 kali 2. Kemudian ada syarat satu lagi, tidak ada sel yang kurang dari 5. Ya, tidak ada sel yang ekspektasinya kurang dari 5. Ada nggak yang dari 5? Ternyata tidak ada. Ya, atau mudahnya lihat di sini. Nah, di bawah chi-square test di poin A di sini 0 sel. Ya, yang 0 sel yang nilainya kurang dari 5 nilai ekspektasinya ya. Jadi, kalau misalnya di sininya 0, maka yang kita lihat adalah continuity correction. Maka berapa p-value-nya? P-value-nya ini ya, di kolom ini ya, bukan yang ini, tapi kolom yang ini. Yang signifikan ini ya, two-sided yang ini. Nah, berapa sih yang continuity correction? 0,027. Ingat, di depan titik ini ada 0 ya, jadi dibacanya 0,027. Ini nilai p-value-nya. Oke, likelihood jarang dipakai untuk kasus penelitian tertentu. Nah, sekarang Fisher. Kapan Fisher digunakan? Fisher ini digunakan jika jumlah kasusnya sedikit atau yang mudah itu kita lihat tabel silangnya ada 2, sama seperti continuity correction, yaitu 2 kali 2 atau tabel sederhana. Memenuhi syarat ya, ini 2 kali 2 juga. Tapi apakah menggunakan Fisher atau tidak, kita lihat. Fisher digunakan apabila ada nilai sel yang nilai ekspektasinya itu kurang dari 5. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat di tabel chi-square, lihat di poin A, di sini ada angka 1 atau 2 atau berapa aja pokoknya selain 0, maka kita gunakan p-value-nya adalah yang Fisher. Fisher-nya yang mana? Yang two-sided atau yang one-sided. Ini tergantung hipotesisnya. Hipotesisnya one tail atau two tail. Kalau hipotesisnya one tail maka 0,013. Tapi kalau hipotesisnya adalah two tail, maka p-value-nya 0,026. Apa sih bedanya two tail dan one tail? Kita bahas di sesi yang lain ya. Jadi seperti itu ya cara membacanya. Dalam kasus ini yang kita baca adalah continuity correction, yaitu p-value yang didapat 0,027. Oke, kalau lupa cara baca ini ada di modul ya, di modul bab uji chi-square, teman-teman baca di situ ada ya. Kalau misalnya lupa bisa lihat di situ. Kemudian di tabel terakhir yaitu risk estimate. Risk estimate ini nilai odd ratio ya, peluang terjadinya gitu ya. Nah, odd ratio ini yang mana nilainya? Yaitu ini 5,444 gitu ya. Kita cukup pakai satu angka lah ya di depan koma, jadi 5,4. P-value-nya ini, odd ratio-nya. Ini batas bawah dan upper batas atas ya, seperti itu. Jadi match ya, atau nyambung sesuai gitu. P-value-nya 0,027 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh atau ada perbedaan perilaku menyusui berdasarkan pekerjaan. Ya, ini cara membaca p-value. Jika p-value yang didapat lebih besar dari nilai alfa, nilai alfanya adalah 5% atau 0,05, maka dinyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan.
ya. Tapi kalau dalam uji statistik didapatkan p-value kurang dari alfa atau lebih kecil dari 5% ya, alfanya 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan atau ada pengaruh atau ada hubungan ya, seperti itu. Ini nilainya 0,027, berarti ada hubungan atau ada perbedaan perilaku menyusui seperti itu. Nah, artinya apa? 5,4 ini artinya adalah kelompok yang tidak bekerja memiliki peluang 5,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. Seperti itu. Atau bisa kita balik, kelompok yang bekerja memiliki peluang 5,4 kali lebih tinggi untuk tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan kelompok ibu yang tidak bekerja. Itu cara mendeskripsikannya ya. Kalau lupa juga ada di tabel penyajian ya, di modul di bawah tabel penyajian itu ada deskripsinya seperti itu. Baik, itu uji chi-square ya teman-teman. Saya rasa ini untuk chi-square untuk data yang variabel pekerjaan sudah cukup. Kita lanjutkan menganalisis satu lagi, yaitu kita akan melihat pengaruh dari pendidikan ya. Pengaruh pendidikan. Ya tadi caranya sama ya, klik analyze, klik deskripsi statistik, kemudian cross tab ya. Setelah itu pekerjaan kita keluarkan, kita masukkan pendidikan. Oke, ini statistiknya masih tetap kita checklist, kemudian sel juga kita tetap masih raw ya. Kemudian kita langsung oke. Nah, ini hasilnya langsung muncul. Perhatikan tabelnya. Di sini tabelnya ada 4 baris ya dan 2 kolom. Artinya ini tabelnya tabel besar ya, tabel besar. Nah, untuk tabel besar untuk melihat p-value-nya yang mana? Kita gunakan yang Pearson ya. P-value yang didapatkan 0,700 artinya lebih besar dari alfa ya, tadi alfanya 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara pendidikan dengan tidak ada pengaruh pendidikan dengan perilaku menyusui atau tidak ada hubungan gitu ya, pendidikan dengan perilaku menyusui gitu, atau tidak ada perbedaan perilaku seperti itu. Jadi itu cara bacanya. Nah, kita lihat tabel yang terakhirnya risk estimate, ternyata rasionya kosong. Betul. Risk estimate akan muncul hanya untuk tabel 2x2. Tapi kalau kita membuat kategorinya lebih dari 2, maka akan muncul tabel besar sehingga tidak akan muncul nilai odd ratio ya. Jadi jangan kaget, wah kok nggak ada nilai odd ratio-nya, ternyata tabelnya tabel besar ya. Jadi kalau mau munculkan nilai odd ratio maka kelompoknya itu atau kategorinya itu disederhanakan menjadi 2 kelompok saja. Baik, terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup ya. Ini nanti di copy ke halaman Word untuk lampiran ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.